Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sidang jamaah subuh yang kami muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa di dalam surah Al-Baqarah yang sering kita dengarkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa didahului oleh kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu. Menggunakan kata alladzina amanu, alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali di dalam Al-Quran. Seakan-akan Allah ingin menegaskan bahwa wahai sekalian orang-orang yang beriman, yang menunjuk kepada objek tanpa batas, besarkah ia, kecilkah, muda ataupun tua, selama dia memiliki iman di dalam hati, maka diwajibkan untuk melaksanakan salat puasa. Kemudian rumus di dalam Al-Quran, apabila ada perintah ataupun larangan yang didahului oleh kalimat iman, maka perintah dan larangan tersebut menjadi tolak ukur tingkat keimanan seseorang. Perintah puasa didahului oleh kalimat iman, berarti puasa merupakan tolak ukur tingkat keimanan seorang hamba. Sama halnya dengan salat misalnya, di dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Perintah salat didahului oleh kalimat iman, berarti salat seseorang merupakan tolak ukur atas keimanannya. Begitupun dengan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kalimat syiyam didahului oleh kalimat iman. Alhamdulillah, hingga saat ini kita masih dianggap orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini setidaknya kita masih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa. Karena tidak semua hamba yang berada di muka bumi ini bisa mendapatkan panggilan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran kalau kita besok atau lusa misalnya di siang hari ada yang makan, bahkan ya mempertontonkan, sedangkan mereka berasal dari kaum muslim, berarti mereka tidak termasuk bagian orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin, dari sekian puluh kali ibadah puasa yang telah kita lakukan, pertanyaannya kemudian, sudah berhasilkah ibadah puasa ataupun bulan-bulan suci Ramadan yang telah kita lewati? Apakah puasa kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau jangan-jangan yang kita dapatkan hanyalah lapar dan dahaga? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamin illal ju'i wal 'atash." Ya. Jadi ada banyak orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Hadirin yang kami muliakan, salah satu indikator keberhasilan dari bulan puasa yang telah kita lalui sebelum-sebelumnya adalah kita mampu istiqamah menjalankan apa-apa yang telah kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Kita mampu laksanakan 11 bulan di luar bulan suci Ramadan. Salat misalnya, di bulan suci Ramadan kita mampu salat 5 waktu di masjid. Ya, kita masih teringat tahun lalu
Iya. Di saat pandemi baru-baru melanda, kemudian pemerintah memutuskan untuk menutup masjid. Banyak sekali orang yang marah-marah waktu itu. Bahkan ya ada yang bawa parang ke masjid. Saking maunya sholat di masjid. Bahkan ada yang melompat pagar dan lain sebagainya. Dan sekarang alhamdulillah masjid sudah terbuka lebar. Biar mau bermalam di dalam masjid juga bisa sekarang. Pikiran saya memprediksikan bulan Ramadan ini masjid-masjid semuanya tidak muat. Kalau kita melihat giroh ataupun semangat umat Islam tahun lalu. Dan alhamdulillah kenyataannya kita bisa melihat ini sudah dikasih jarak ya, tapi masih sedikit jamaah yang datang. Harusnya masjid-masjid itu sudah tidak muat. Berarti ya semangat kita di tahun lalu tidak digerakkan oleh iman yang ada di dalam hati kita. Akan tetapi hawa nafsu yang mendorong kita ya melakukan hal-hal demikian. Bahkan marah-marah sama polisi. Kenapa masjid ditutup? Kenapa pasar dibuka? Giliran masjid dibuka, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan yang marah-marah itu dulu ya ada juga dalam masjid ini. Alhamdulillah. Jamaah yang kami muliakan, bulan suci Ramadan biasa juga disebut sebagai bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Pertanyaannya kemudian, sudahkah kita menghidupkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan yang telah kita lalui sebelumnya? Atau jangan-jangan hingga saat ini, hingga Ramadan yang terakhir kita lalui, bahkan sekalipun kita belum sempat untuk menamatkan Al-Quran. Olehnya itu di bulan suci Ramadan ini, mari kita menghidupkan Al-Quran di setiap hari-hari yang kita lalui. Alhamdulillah di Indonesia khususnya, ya anak-anak dari kecil kita ajar untuk membaca Al-Quran. Tidak jarang dari mereka yang menghafal Al-Quran. Bahkan yang sering kita lihat di TV, anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik mampu menghafalkan Al-Quran. Pertanyaannya kemudian, wahai kita yang sudah berusia 40 tahun, yang sudah berusia 50 bahkan 60 tahun, sudahkah kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita? Jangan-jangan selama ini kita hanya sibuk merenovasi rumah, mengganti kendaraan dan lain sebagainya. Sudah cukup waktu dan tenaga yang kita lakukan untuk merenovasi rumah kita. Sudah cukup pikiran yang kita keluarkan ya untuk mengganti kendaraan kita. Pertanyaannya, sudahkah kita meluangkan sedikit rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berusaha memperbaiki bacaan Al-Quran kita? Dulu pernah ada yang saya ajar mengaji, Pak. Ya, kalau kita mengajar privat mengaji ya kita tahu standarnya yang diberikan berapa. Ada seorang di Rapocini yang saya ajar mengaji, setelah 1 bulan beliau memberikan saya amplop. Saya lihat sampai di rumah, kemudian saya telepon, Pak, kenapa ini isinya banyak sekali, Pak? Biasanya kan ya kita tahu tidak seberapa lah, tapi alhamdulillah ini kok kenapa banyak sekali? Kemudian bapak itu mengatakan itu belum seberapa dibandingkan dana yang saya keluarkan untuk merenovasi rumah. Itu belum seberapa dana yang saya keluarkan untuk membayar les bahasa Inggris dan musik anak saya. Alhamdulillah. Jamaah yang kami muliakan,
Kita di Indonesia bersyukur kita bisa belajar Al-Quran dimanapun dan kapanpun tanpa ada larangan dari pihak manapun. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang berada di Palestina, Suriah, Irak yang sedang mengalami pemberontakan. Di sana anak-anak mereka bahkan untuk sekolah pun sulit. Jangankan belajar Al-Quran, untuk sekolah pun sulit. Akan tetapi semangat mereka tidak pernah surut untuk mempelajari Al-Quran. Karena yang saya pernah dengarkan dari salah seorang anak Suriah, hadis yang dia pegangi adalah kira-kira hadisnya seperti ini. Akhir dari bacaan Al-Quranmu, akhir dari hafalan Al-Quranmu, maka itulah posisimu nanti di akhirat. Kita yang masih hidup, suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Harta yang kita kumpulkan dari pagi hingga petang akan kita tinggalkan. Istri dan keluarga kita, anak-anak kita akan kita tinggalkan. Jangan-jangan selama ini mulai pagi sampai malam kita sibuk mengumpulkan harta untuk memberikan bekal kepada anak kita, membiayai sekolah, kuliah, bahkan untuk masa depannya nanti. Akan tetapi kita tidak pernah mengingat bekal akhirat untuk anak-anak kita nantinya. Kita tidak pernah mengingat untuk bertetangga dengan anak kita di surga. Yang kita pikirkan adalah kehidupan dunia dan untuk anak-anak kita. Olehnya itu, di bulan suci Ramadan ini, mari kita memperbaiki segala hal-hal yang mungkin masih kurang yang ada di dalam diri kita. Ramadan ini bisa jadi adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Karena beberapa jamaah di sini tahun lalu, tahun sebelumnya masih bersama-sama dengan kita. Akan tetapi karena penyakit Corona, banyak di antara jemaah kita yang meninggal. Memang ajal tidak dapat dimundurkan ataupun dimajukan. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ada atau tidak ada corona, kita semua akan meninggal. Namun yang terpenting, kita meninggal dalam keadaan yang seperti apa? Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Perlu diingat bahwa semua kita akan meninggal sesuai dengan keadaan yang sering kita lakukan. Orang-orang yang sering sholat 5 waktu di masjid, bisa jadi ajal menjemputnya ketika dia sedang berada di dalam masjid. Orang-orang yang sering bepergian, naik motor, naik mobil setiap hari, bisa jadi ajalnya berada di atas kendaraannya dan lain sebagainya. Olehnya itu, mari kita sering-sering melakukan amal kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan siap untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.